yang katanya nggak bakal maju jualan es krim nggak bakal bisa sukses. Gitu. Mungkin tergantung orang lah ya. Tapi menurut saya. Terus gimana tuh caranya Bapak dapat hawker? Soalnya pada bingung nih, teman-teman yang mau gabung, mereka pada bingung cari hawker tuh gimana sih, kemana sih gitu. Ya sebelumnya sih referensi dulu bantu mereka yang dengan umur segini tidak ada penghasilan, susah masuk kerja gitu. Dengan dagang inilah gitulah. Ada yang mau gitu dan sampai mau mendekat ke saya, sampai anaknya mau disekolahkan di sini. Berarti bisa saling ngebantu juga ya? Itu yang saya suka. 20. Wah, 20? Gimana caranya bisa dapat hawker 20 tuh, Pak? Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel Ice Hawker Indonesia. Have a nice day. Semua suka. Have a nice day. Oke teman-teman, kali ini aku mau kunjungan nih. Kamu penasaran gak sih aku mau kunjungan kemana? Aku tuh mau kunjungan ke Cilengsi Bogor, yaitu agennya Pak Ridwan. Oke, aku penasaran nih, kira-kira gimana ya cerita dari Pak Ridwan. Oke, mari kita dengar langsung cerita dari Pak Ridwan ya. Halo Pak Ridwan, apa kabar Pak Ridwan? Alhamdulillah baik. Nah Pak, kita mau ada tanya jawab nih Pak, boleh gak nih kira-kira? Boleh, silakan. Oke, kita langsung aja ke inti videonya ya. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nah, kita kenalan dulu ya Pak ya. Boleh. Ini Bapak namanya siapa Pak? Ridwan. Oh Ridwan, aku Nuraini nih Pak. Ya, nah aku di sini tuh mau tanya-tanya Pak. Boleh, Bapak ini lagi buka usaha ya Pak? Iya benar. Oh, usaha apa ini Pak? Es krim. Oh, usaha es krim. Jualan es krim lah. Oh, itu usahanya gimana itu Pak? Jualan es krim tapi lebih membantu kepada pedagang keliling lah. Oh, jadi Itu hawker lah itu ya. Oh, es krimnya itu keliling gitu? Iya, dagang es krim keliling gitu. Emang untung ya Pak? Untuk saat ini sih menurut saya sih untung. Oh gitu ya. Soalnya tuh saya banyak banget tuh ngeliat yang komen-komen gitu, katanya jual es krim doang mana untung. Waduh, gitu. Ya komentator ya, ajar lah. Tapi bener untung Pak. Alhamdulillah untung. Nah Pak, dulu nih Bapak sebelum usaha es krim ini tuh ada usaha atau kerjaan lain nggak Pak? Saya kerja kantoran. Oh kerja kantoran. Kok mau sekarang jualan es krim? Ya mungkin saya sering lihat ya mau pindah ke profesi gitu. Kerjaan ya mau usaha lah intinya gitu. Oh, mending usaha sendiri ya Pak daripada kerja sama orang gitu. Untuk saat ini mending usaha karena saya sudah menemukannya gitu lah, hal yang ya untuk usaha itu gitu. Udah menemukan keuntungannya ya Pak ya? Ya untung ya harus ada lah, usaha nggak untung gimana. Tapi pernah rugi gak sih Pak gitu? Ada rugi mental pun digoyang-goyang lah bahasanya, di naik turun. Pasti kalau usaha mah ada aja ya Pak ya untung ruginya. Pasti itu yang saya pelajarin saat ini gitu loh, sama ini. Kalau boleh tahu itu usaha kayak ini udah berjalan berapa lama sih Pak? 2 tahun lebih ya, ini tahun ketiga lah ya. Oh sekarang udah tahun ketiga? Ini tahun ketiga saat ini. Berarti berjalan nih usahanya? Saat ini terlihatnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Bagus lah ya Pak, soalnya banyak banget nih komen-komen yang negatif, yang katanya nggak bakal maju jualan es krim nggak bakal bisa sukses. Gitu. Mungkin tergantung orang lah ya. Tapi menurut saya semua itu tergantung fokusnya kita, maunya kita aja gitu, mau fokus enggak gitu dengan bidang seperti ini atau produk lah satu ini gitu. Oh, jadi kalau fokus tuh udah pasti ya Pak ya Pasti gitu ya? itu yang saya jalanin, pasti itu kalau fokus gitu. Iya, kadang tuh mereka kadang mereka berani ngomong nggak bakal untung tapi nggak dicoba gitu Ya Pak. itu yang berat itu kan, orang nggak berani mencoba lah ya gitu. Ada apa-apa nggak? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, saya sih lebih ke tantangan juga gitu. Tapi hal itu saya sikapi dengan baik. Selama ya saya juga terjun di usaha ini baru sih gitu. Cuma ya mental sih sebenarnya, mental aja menurut saya. Iya. Gitu. Ya, namanya orang dagang ya Pak ya. Dagang. Namanya orang dagang pasti ada untung ruginya ya Iya, kan. pasti. Kenapa sih Pak, kan usaha banyak ya? Kenapa lebih milih usaha es krim kayak gini?
itu yang pertama saya pelajari untuk saat pertama kali saya melihat usaha es krim ini gitu kan. Dari saya kecil sampai saya punya anak gitu kan, alhamdulillah es krim itu terus ada Oh iya. gitu loh. Dia Banyak nggak- kan yang suka es krim ya Pak? Iya, sampai sekarang pun ya, sampai mungkin nanti anak saya punya anak Iya. tetap aja es krim itu ada. Dan satu produk maksudnya es krim itu nggak basi dalam penjualannya. Oh iya betul. Gitu loh, tergantung penjualan kita lah gitu loh. Pasti ada aja orang yang suka es krim ya Pak? Bukan pasti, memang banyak yang suka es krim. Nggak mungkin nggak ada ya kan Nggak Pak? mungkin nggak ada. Itu yang saya suka. Gitu loh. Terus ini Bapak usaha ini gimana sih Pak sistemnya Pak? Sistem saya sih ngambil keuntungan. Oh ngambil keuntungan. Itu sistem yang saya terapkan, itu mengambil keuntungan. Jadi mereka tuh tanpa digaji, kita cuma persiapkan fasilitas, menyiapkan fasilitas aja. Sisanya mereka berdagang dan nyari keuntungan bareng-bareng aja gitu. Yang jual ini siapa Bapak? Bukan, ada lagi. Oh ada lagi yang jualin. Dagang keliling namanya ya, kalau untuk sekarang mungkin hawker lah ya Oh, namanya. hawker gitu. Nama kerennya hawker lah. Nah Pak emang kalau usaha kayak gitu Bapak turun sendiri atau gimana tuh? Dari awal sih turun sendiri Oh. gitu ya, semenjak sudah ada pedagangnya gitu, yang saat dibilang hawker lah ya. Oh hawker ya. Hawkernya sekarang sih sudah nggak turun lagi. Oh jadi sekarang Bapak nggak turun jualan lagi gitu? Bapak Enggak. di rumah aja gitu? Untuk saat ini di rumah dulu sama mencari ya itu berkembangnya es krim ini gitu loh. Tapi uang ngalir ya Pak? Yang ngalir sih air hujan. Alhamdulillah insya Allah ada ngalir. Oh jadi nanti Air. yang jualinnya itu setoran gitu? Restoran saya itu saya tetapkan harga untuk dia mendagang dan fasilitas itu sama es krimnya gitu. Selanjutnya nyarilah keuntungan. Oh keuntungannya dia udah ambil sendiri? Iya dari situlah gitu. Oh Itulah sistemnya, ambil keuntungan, bukan sistem presentasi ataupun apa. Adanya gitu. tapi alhamdulillah ya Pak ya? Alhamdulillah saat ini berjalan dengan baik gitu. Walaupun banyak Iya pasti kan ada kendala setiap usaha. iya pasti itu udah ada itu mental gitu. Terus ini kan Bapak tadi udah 2,5 tahun ya Pak? Iya. Itu dulu pas baru banget buka usaha ini hawkernya berapa tuh Pak? Iya belum ada. Oh belum ada? Iya. Oh turun sendiri ya? Saya turun sendiri ya, memperkenalkan bahwa saya ini dagang es krim gitu ya, sebelumnya ya ke teman gitu kan ya, lingkungan sekitar ya, akhirnya sampai ke agak menjauh lah gitu. Tapi tetap masih di daerah mana Cilengsi lah ya. Nah terus gimana tuh caranya Bapak dapat hawker? Soalnya pada bingung nih teman-teman yang mau gabung, mereka pada bingung cari hawker tuh gimana sih, kemana sih gitu. Ya sebelumnya sih referensi link dulu itu dari teman gitu. Dan media sosial pun juga tetap saya bermain, maksudnya mencari lah dari situ ya, dari Facebook, YouTube gitu. Sampai kemarin juga ada yang ngasih tempat lowongan kita juga dari YouTube, saya nggak tahu gitu loh. Ternyata dia memang konten buat bantu orang mencari pekerjaan. Oh, iya. Di situlah saya berkomunikasi, akhirnya dapatlah banyak seperti itu gitu. Terus kalau lewat media sosial gitu, emang Bapak percaya gitu sama yang mau jadi hawkernya? Ya itu percaya nggak percaya, kita tetap mencarinya dengan cara itu gitu loh. Nah, dari mulai media, saya beranikan media sosial itulah yang akhirnya terpencari. Walaupun di dalam situ juga ada turun naiknya gitu. Bagus apa enggaknya tuh orang, tapi kan kita bisa kualifikasi lah ke mereka gitu. Ada yang bagus atau enggaknya. Terus itu mereka kalau jadi hawker itu gimana caranya, syaratnya gitu? Ya kalau untuk sekarang sih cukup punya niat yang baik, mencari penghasilan buat keluarga. Sisanya persyaratan lain sih menurut saya nggak terlalu lah gitu lah, dari kitanya aja gitu. Kalau memang dari kitanya sudah bisa lah kasih motivasi gitu kan, mereka juga insya Allah cocok gitu. Kalau untuk persyaratan lain semuanya sedetail pun juga, kalau memang orangnya nggak bisa ya nggak akan bisa. Itu hawker-hawkernya
orang-orang daerah sini atau yang rantau gitu? Mayoritas pertama kali rantau semua. Oh, rantau semua, Nggak Pak. ada yang di sini. Tapi Bapak percaya gitu, nggak takut asetnya diambil atau apa gitu? Awalnya ada ketidakpercayaan itu, awalnya ada. Tapi gimana kita mau berjalan kalau selalu ada mikirnya resiko gitu ya, itu bicara resiko ya. Tetap ada resiko terbesar yang akhirnya mental down, suasana hati dibikin ini ada, tapi ya itulah perkuat mental. Menguntungkan ya Pak usaha kayak gini emang? Alhamdulillah menguntungkan buat saya. Menguntungkannya gimana sih Pak? Kalau saya boleh tahu. Ya, yang jelas kalau untung ya ada cuan. Kalau bahasa cuan itu ya ada Iya. hasil, ada uang gitu. Iya. Terus kalau kayak fasilitas-fasilitasnya itu gimana Pak? Fasilitas apa nih? Kayak keliling itu pakai apa? Biasa Oh iya, keliling itu kita fasilitasi dengan sepeda. Oh, sepeda ya Pak? Dan perlengkapan lainnya yang potensi buat support buat jualan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya hawker itu tinggal keliling aja? Iya, keliling Fasilitas aja. dari Bapak? Tapi saat ini sih wilayah juga tetap kita bagi. Oh. Gitu. Karena kalau memang nggak dibagi, mereka bentrok segala macam, mereka akan lebih apa ya? Ya itu dibilang ngambek-ngambekan, marah-marahan dari hasil. Gitu. Dari situ sih tetap kita atur lah, karena dari awalnya itu saya terjun di bawah gitu kan, saya survei lokasi buat mereka-mereka yang ketika datang tuh nggak langsung bingung. Oh iya. Karena saya sudah ada lah gitu beberapa yang saya tahu. Tapi pernah gak sih Pak si hawker tuh keluar masuk gitu? Oh ada Ada ya? sampai Yang sekarang keluar masuk itu kayak memang gitu. belum masuk, tetap ada. Tapi kalau sekarang hawkernya berapa Pak? 20. Wah, 20? Gimana caranya bisa dapat hawker 20 tuh Pak? Sebelumnya mungkin masih di bawah 10 yang orang tahu gitu. Iya. Tapi dengan adanya mereka dan dia bisa kita percaya, yang dekat ini sudah mulai yang nggak jauh gitu, yang bukan rantau itu sudah mulai mendekat gitu. Itu gimana Pak caranya bisa dapat hawker 20 kayak gitu? Ya itu dari sementara, sebelumnya itu memang dari referensi pertama, akhirnya dari media sosial juga kita nyarinya gitu. Iya. Tapi itu 20 orang itu tinggal di sini atau di rumah masing-masing sih Pak? Nah, ini dia nih. Dulunya mereka tinggal bareng. Oh, bareng. Nah, karena hasilnya mereka sudah melihat, akhirnya mereka ada yang bawa keluarga dan bisa kontrak Kontrak sendiri. Gitu. Jadi masing-masing jadi. Iya, ada beberapa untuk saat ini yang masih ada di mes gitu kan. Oh, Kita kan iya. siapin mes juga. Oh, siapin mes juga. Awalnya tuh siapin mes. Oh, berarti tinggal di sini juga gitu. Iya, siapin mes di sini. Karena kan mayoritas anak rantauan lah ya. Oh, iya. Rantauan yang saya itu. Dari situlah maksudnya kepercayaan itu terlihat ketika mereka merantau ke sini, kita siapkan mes ini gitu kan. Nah, untuk saat ini sih sudah ada beberapa yang bisa kontrak sendiri sampai bawa keluarganya untuk dia tinggal di sini lah. Gitu. Karena mungkin ada hasil lah. Ya, alhamdulillah ya Pak kalau begitu. Alhamdulillah. Nah, selama 2 tahun setengah nih jadi agen hawker udah kebeli apa aja sih Pak? Udah kebeli apa aja sih Pak tuh kalau boleh tahu? Aduh, kebeli apa ya? Boleh Pak disebutin aja. Kebeli motor. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya sih lebih banyak berkembangin aja Iya. sih, Mbak. Buat sehari-hari juga ya Untuk Pak. hal itu masih lah. Cuma mau saya kembangin lagi nih ke mereka, karena mereka ini nggak mau mereka ini dagang terus Oh, iya. gitu loh. Kalau bisa ngebantu saya buat kita berkembang, Oh, iya. itu potensi saya, maksud tujuan saya ke mereka yang mau gabung terus. Harapannya ke depan mau beli apa atau mau bikin apa gitu Pak? Ya bikin lah, pastilah. Memperbanyak. Oh, mau memperluas lagi ya? Memperluas lagi. Untuk beli sih ya, saya bukannya sombong ya, asik. Anjay. Udah ada semua ya Allah. Kita jentar. Juga saya memang Iya. suka ketika mereka tuh, oh ternyata
ternyata di sini loh saya ngebantu mereka dan mereka ngebantu saya gitu loh. Membantu mereka yang dengan umur segini tidak ada penghasilan, Iya. susah masuk kerja gitu. Iya, Dengan dagang inilah gitulah. Ada Iya. yang mau gitu dan sampai mau mendekat ke saya, sampai anaknya mau disekolahkan di sini. Berarti bisa saling ngebantu juga ya? Itu yang saya suka gitu lah. Di balik Iya. saya usaha, di balik saya bisa berbagi, di balik saya bisa membantu. Banyak ya keuntungan itu Pak berarti Banyak tuh? banget. Bukan bohong, banyak banget. Ya mungkin buat yang bisa bersyukur lah ya. Oh, iya. Nggak tahu lah kalau kurang bersyukur juga saya bingung deh. Nah, tadi kan Hawker itu dapat fasilitasnya dari Bapak. Iya. Nah, Bapak itu dari mana tuh fasilitasnya? Nah itu fasilitasnya itu ya dari perusahaan lah ya. Oh, dari ICE-nya berarti? Iya, dari ICE-nya gitu. Itu selama Bapak dapat fasilitas itu ada deposit atau modalnya gitu nggak sih Pak? Ada Oh, modalnya ada pasti. Oh, dulu pas Bapak awal itu berapa tuh Pak? Kayaknya menginspirasi gitu Pak. Mau yang gede apa yang kecil ini jadinya? Kalau dulu itu berapa Bapak pas awal banget? Kalau berapa ya? Bisa sih deposit itu bisa dicicil. Oh, bisa dicicil. Bisa diringankan juga gak sih Pak kalau misalnya ada yang kurang gitu? Bisa diringankan Modalnya. gitu. Bisa diringankan gitu. Terus ini kan Bapak pakai sepeda ya? Ada gak sih pakai motor gitu? Ada dong. Oh, ada. Ada dong. Itu motor-motor milik pribadi. Pribadi kalau untuk motor. Saat ini fasilitas yang disiapkan hanya armada sepeda aja. Tapi kalau pakai motor bisa berarti? Motor bisa milik sendiri. Oh, boleh lah saya. Silahkan. Nah, itu Pak, kalau aku lihat itu ada penghargaan-penghargaan itu penghargaan apa sih Pak? Iya. Ini? Oke, ya itu ya alhamdulillah itu dikasih penghargaan sama perusahaan. Oh, peringkat 1 Pak. Alhamdulillah dapat peringkat 1. Peringkat 1 agen Hawker kuartal 4 tahun 2024. Iya, tahun Pak, ini. kok bisa Pak juara 1 Pak? Itu sudah tahu. Ini maksudnya penjualan terbanyak gitu? Iya, penjualan terbanyak gitu. Di situ sih penjualan terbanyak apa tuh ya, Bogor ya? Bogor. Wah, dapat apa nih Pak? Juara 1. Dapat es krim doang. Dapat es krim 20 ember. Iya, Ih, 20. lumayan Pak bisa ngestok. Ya, hadiahnya itu Nah, sebentar. terus ini juara Ini yang 3. sebelumnya. Oh, sebelum ini. Sebelum ini kita dapat juara 3 di kuartal 3-nya lah. Oh, Gitu. berarti naik ya Pak dari 3 ke 1. Ya, itu dia. Alhamdulillah ada kenaikan. Wih, keren Pak. Pertahanin Pak biar bisa dapat juara 1 lagi. Terus berani. Iya, terus siapa tahu dapat mobil. Biar makin naik lagi penjualannya ya Pak ya. Amin. Nah, tadi kan kita udah ngomongin sukanya ya Pak. Kalau dukanya gitu ada gak sih Pak? Ada dukanya, dia banyak juga lah ya. Itu keluar masuk hokernya. Oh, iya. Gitu kan. Drama-drama hokernya. Sampai sekarang pun masih ada drama. Yang akhirnya selalu saya bahas. Drama itu udah setahun yang lalu saya temukan. Oh, iya. Akhirnya berubah. Itu maksud saya. Nah Pak, tipsnya dong Pak biar bisa maju kayak Bapak nih usahanya. Ya, tips yang pertama ya tetap sabar lah, tetap dipelajari, tetap Iya. fokus untuk menjalani usaha gitu loh. Kalau sudah dapat satu fokusnya pasti jalan lah. Pasti jalan ya, pasti maju. Ya. Fokus sih, saya terutama fokus sih. Pak, ada pesan dan kesannya nggak sih Pak buat yang menjadi agen kayak Bapak nih biar bisa maju gitu? Ya, boleh. Kalau pesannya sih untuk menjalani satu usaha, apalagi saat ini usaha saya ekstrim sama Iya. hoker lah ya, gitu. Tetap fokus aja dalam menjalani usaha. Terus mental juga pengaruh, sabar aja gitu. Jadi sama doa lah, semua itu tetap ketergantungan Iya. dari semuanya hal lah. Tapi yang jelas fokus gitu. Difokusin ya, Pak. Ya, karena di fokusnya itu aja pun kita masih punya kendala, resiko ada tetap. Terus kalau boleh tahu ada supportnya juga nggak sih Pak dari ICE-nya gitu? Oh, ada lah, pasti dari perusahaan ada supportnya luar biasa kok. Sudah luar biasa menurut saya supportnya ke saya, kemudahan dalam pemesanan, gitu kan, kemudahan dalam ya minta
ada, Iya. gitu kan, atau perlengkapan. Kalau misalnya teman-teman maunya jadi agen nih kayak Pak Ridwan dari Cilengsi ini, kamu bisa hubungi admin konsultan Ice Hawker. Caranya gimana? Caranya sama, kamu bisa hubungi admin konsultan kami di atas sini ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada orang nih ya baru mau jadi hawker Bapak, bisa gak sih Pak? Ya bisa lah. Oh bisa, saya bisa gak? Bisa. Kalau banyak mah. Jadi perempuan juga bisa? Bisa, sempat ada kok perempuan itu, ada beberapa gitu. Memang keluar masuk mungkin yang iya. persaingannya kurang bisa bersaing gitu. Oh iya, bersaing ya Pak? Sampai orang dari Jawa pun ada Wih. pernah Kalau mau gabung itu gimana tuh Pak caranya? gabung ke Buat saya. jadi hawker, iya. Oh, kalau yang mau jadi gabung ke hawker saya gitu kan, saya tinggal datang aja. Oh, datang aja ke sini. Di mana ini, Pak? Saya. Lokasinya di perumahan Gria Kenari Mas. Blok C1 nomor 21, tepatnya di samping Musola Al Ikhlas, tapi di Cilengsi Bogor. Cilengsi Bogor. Lokasi saya di Cilengsi Bogor. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video kita dari awal sampai habis, sampai selesai nih ya bincang-bincang kita, itu terima kasih banyak teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya mau dengar cerita yang lain bisa lihat di video kita berikutnya ya. Aku Nuraini dan Pak Ridwan mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf kalau kita ada salah. Kita pamit ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Terima kasih teman-teman. Have